pernah tahu Kopernas itu apa, dan ibu bisa jadi role model atau motivasi nyuci rumah wujudnya nggak ada, itu udah pastilah. Saya kepingin tepat sasaran, makanya saya kemarin datang ke salah satu rumah konsumen, ya ke rumah ibu ya. Saya pengen pastikan bahwa mereka tuh benar-benar ngontrak, mereka benar-benar butuh rumahnya, supaya Kopernas ini tepat sasaran. Memang semua itu rumahnya hak bapak ibu, saya paham, tapi kalau kita mengalah sedikit karena memang ada regulasi pemerintah kan, sebetulnya yang penting kita saling percaya, nggak ada masalah. Jadi contohnya kayak Bukun termasuk Bu Vidi ini sudah lebih dari 3 tahun gitu, tapi mereka tetap yakin ngangsur Bapak, karena saya kepingin bahwa Kopernas ini bukan hanya memberikan komitmen kepada konsumennya, tapi kita pengen kalau rumahnya ditempati itu rasanya perjuangan kami nggak sia-sia ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Bapak Ibu harus sadar bahwa rumah yang Bapak Ibu pakai itu adalah hasil gotong royong. Gotong royong dari 3 unsur. Biar Bapak Ibu tahu ya. Jadi kita dari pertama udah ngomong kalau tanahnya itu kami cicil 5 tahun. Jadi pada saat Anda nempati, memang tanahnya belum lunas. Nah, karena tanahnya belum lunas, kelangsungan dari angsuran itu sangat penting. Yang kedua, kita mendapatkan kebaikan dari kontraktor Bapak Ibu. Kami cicil 3 tahun untuk kontraktor. Jadi rumah yang ibu tempatin juga belum lunas angsurannya, karena kami tidak menggunakan dana bank tadi, hanya KTP sama napas gini, gitu kan. Jadi ya kita harus sadar bahwa yang kita tempati kita tidak menggunakan uang bank. Terus yang ketiga adalah kebaikan dari Bapak Ibu yang memang mengangsur secara istiqomah, dan itulah hasilnya diwujudkan dalam bentuk rumah dengan izin Allah. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya mohon dengan hormat ketika nanti sudah baca PPJB, mohon dibaca klausulnya. Ya, kalau ada yang tidak jelas ditanyakan sejelas-jelasnya. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu tanda tangan saya nggak baca, atau istri saya nggak paham, atau suami saya nggak lihat. Kami nggak bisa terima alasan itu. Jadi kalau memang ada yang kira-kira tidak sepaham atau apa, cepat dikonfirmasi supaya nanti pada saat terjadi apa-apa Bapak Ibu sudah benar-benar membaca hak dan kewajiban kita. Karena biar bagaimana saya kepingin gitu ya Bapak Ibu, di sini konsep dari perusahaan ini adalah mengedepankan musyawarah dan mufakat. Tapi tetap dalam klausul perjanjian segala apa yang menjadi hak dan kewajiban itu sudah saya tuliskan. Apa menjadi hak ibu, kayak misalnya ada komplain itu berapa lama gitu kan, ada ya Pri, komplain untuk retensi berapa lama. Jadi nggak bisa misalnya udah setahun terus komplain pintu saya rusak, ya kami juga nggak bisa ngomong Bu, itu kan bukan kami. Jadi paling lambat itu berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan kami menerima komplain. Makanya kalau Bapak Ibu nggak nempatin kan nggak tahu masalahnya apa. Tapi kalau setelah 3 bulan 4 bulan komplain, ya mohon izin kami nggak terima, karena kan perjanjiannya setelah Bapak Ibu tanda tangan paling lambat 2 bulan. 2 bulan itu kan sudah kami beri kebijakan harus ditempatin. Dan kalau ditempatin seperti villa juga ketahuan, karena dari PLN nggak jalan Bu untuk ininya, listriknya, tokennya. Jadi karena ibu kan ngisi pakai token. Jadi, karena kita tiap bulan dikontrol sama PLN tuh datang Bu. Walaupun kita nggak pakai meteran, tapi PLN-nya datang. Sudah berapa meter? Karena mereka tahu rumah ini dipakai atau seperti villa tuh tahu mereka. Nah jadi misalnya contoh gini, ini contoh yang beli rumah, menempati rumah, tolong dijaga angsurannya. Saya lebih percaya Bapak Ibu memberikan rumah pada orang yang sudah 3-4 tahun atau hampir 5 tahun mengangsur. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu, nggak ada rumahnya aja dia nggak pernah nunggak. Apalagi ada rumahnya, setuju nggak Pak? Pasti lebih semangat, betul nggak Bu? Nggak ada rumahnya aja, Bapak Ibu semangat. Apalagi, makanya saya terus terang, saya kurang senang, saya jujur aja, saya kurang senang dengan take over atau ada orang, saya punya duit 50 juta nih, saya mau langsung nempatin, mendingan saya tolak. Saya bukan sematra itu gitu loh, karena yang saya cari adalah keistiqomahan. Karena tidak semua orang bisa istiqomah Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kemarin saya tuh sama Pak Eri, saya pengen datenginnya Tangerang gitu loh. Karena saya tuh pengen ngomong sama beliau, Bu, tolong ini amanah gitu. Karena ya buat saya ya, orang yang pertama nerima di satu lokasi itu buat saya istimewa. Karena dia orang-orang yang benar-benar memang mungkin melebihi dari yang lain keistiqomahannya. Kenapa? Bayangkan loh, segitu banyak apa ya Bu namanya, gempuran gitu kan. Gempurannya tuh nggak habis-habis untuk Tangerang. Tangerang lah terutama ya Bu Enda ya. Itu Tangerang itu kejadiannya kayak jonggol. Karena memang dari orang-orang lama banyak yang
membuat kita pengen berubah, termasuk tajur. Tajur itu banyak orang mantan es koperasi yang sampai didatengin Bu ke rumahnya. Jangan diterusin, tajur ini penipuan. Banyak yang seperti itu konsumen saya. Tapi saya selalu saya bersandar sama Allah. Allah yang menggerakkan hati ibu-ibu semua, bukan saya. Betul. Saya tuh la haula wala quwata illa billah. Semua itu daya upayanya Allah. Saya bukan siapa-siapa. Jadi saya mohon ibu-ibu yang hadir di sini tolong bantu saya ya. Tolong bantu saya setelah Anda nanti menempati rumah, atau mungkin sekarang juga belum jadi 100% ya rumahnya. Memang saya sengaja ngomong sama April berikan supaya mereka ada ketenangan. Kan ibu kalau udah tahu ini bakal rumah saya, kan sekarang ada yang baru 70% ya, 80%, nggak apa-apa berikan supaya mereka tahu ini rumah saya. Jadi ibu juga ikut ngawasin, monggo, karena targetnya bulan depan ya. Bulan depan, awal bulan insya Allah, karena rumah kami bangunnya nggak lama Bu, yang lama itu duitnya Bu. 1 bulan sebetulnya rumah kami jadi, tapi yang lama duitnya, karena kami semuanya bangunnya bertahap, dan kami berusaha, kami cari kontraktor yang bisa dibayar 3 tahun supaya bisa lebih banyak. Misalnya contoh dengan uang 200 juta saya cuma bikin 5 rumah, tapi pakai kontraktor saya berbagi untung saja, misalnya 40-50% nggak apa-apa, tapi saya bisa dapat rame-rame. Sebetulnya konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu tahu kenapa rumah kami cenderung lambat, ya karena kami tidak mau pakai uang riba. Kuncinya itu aja Bu. Jadi biar ini tolong dipahamkan juga ke teman-teman yang belum terima kunci. Saya mohon bantu doanya supaya mereka diistiqomahin. Karena ibarat ini tanaman, pasti yang ngerusakin juga banyak, itu udah pasti Bu. Jadi saya mohon ibu yang sudah ada di dalam, yang sudah terima kunci nanti ya, rawat rumahnya seperti ibu merawat keluarga ibu sendiri, karena rumah itu ada nyawanya Bu. Kalau dia nggak ditempatin pasti nangis tuh rumah gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, entah rusak pintunya, dia juga komplain gitu. Saya juga bingung ya kenapa rumah, lihat langsung gitu ya supaya juga pemirsa tahu gitu. Ibu udah berapa tahun ngontrak? Udah 10 tahun, hampir 14. 14 tahun? Iya. Berapa sebulan ngontrak? 600.000 sama listrik jadi 800. 800. Iya. Suami kerja apa? Ojol. Mana suami? Kalau saya pribadi sih ya secara dewasa, secara kekeluargaan ya saya sih percaya ikhtiar adanya Allah aja. Oh, tapi banyak yang bilang katanya Kopras penipuan, Bekasi katanya bohong. Saya bahkan abang ipar saya dikatanya bayar terus kapan nempatin. Ya ocehan cemuan-cemuan itu banyak lah Bu. Tapi kan saya yakin Bu, ya Allah punya kuasa kok. Bapak senang nggak sih dapat rumah? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Sekarang ibu makin percaya ya kalau bapak tuh cinta sama ibu. Iya. Iya, karena kan cinta mesti dibuktiin ya Bu ya. Cinta tuh kata orang kan cinta. Betul nggak Pak? Betul. Nah, jadi sekarang ibu udah percaya nih. Oh iya, apalagi Mereka selama ini kan kerja keras, nyari duit, pasti ingin punya rumah ya udah ngebuktiin suami saya buat rumah untuk keluarganya. Masya Allah. Bapak mau ngomong apa Pak sama ibu Pak? Kalau saya pribadi terima kasih selama ini yang udah setia. Allah. Karena gimana ya, intinya sih semua makhluk hidup tuh rezeki udah diatur sama Allah. Menjaga angsurannya dan jadilah bukti Bu. Jangan cuma ngomong tapi jadilah bukti. Artinya